Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salata ahli samawati wa ahli al-ard wa afina wa tuhbina fi umurina kulliha wa ajri ya Rabb lutfakal khafif fi umurina wa umuri muslimin wa sallim taslima subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, wabil khusus Al-Habib Taufik Al-Jufri, Al-Habib Hussein Al-Muhdar, Al-Habib Yani, Al-Habib Ahmad, dan para habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau, dan lebih khususnya lagi kepada Al-Habib Muhammad bin Ali Barakbah dan Ustadz Muhammad Fakhruzani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat walafiat, dapat terus membimbing kita, mengajarkan kepada kita jalan yang benar, jalan yang lurus, daripada apa yang mereka dapatkan dari guru ke gurunya sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lek ditelok teko carane aku mang salam sing jawab titik ketokane wis ngantuk. Sing kene jawabe mboten. Sing kene wis lemes. Antara ngantuk atau luwe. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di dalam acara yang istimewa, di dalam acara yang mulia, yaitu memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa menjadi istimewa? Kenapa menjadi mulia acara kita di malam yang penuh barakah ini? Karena kita memperingati orang yang paling mulia, orang yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di dalam acara yang istimewa, Allah muliakan kita, Allah istimewakan kita, dapat memandang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia sebelum di akhirat, dalam mimpi dan juga insya Allah dalam terjaga dan dikumpulkan kelak bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya di dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin, Allahumma. Kita sudah mendengarkan sedikit cuplikan dari Al-Habib Muhammad bin Ali Barakbah tentang salawat kepada Nabi Muhammad. Salawat ini perintah yang luar biasa, dan mungkin kita sering dengar, tapi untuk menjalankannya masih kurang. Karena kalau kita mau menelaah, kita mau melihat di dalam Al-Quran, setiap perintah Allah perintahkan tidak pernah menjelaskan bahwa Allah mengerjakan dan melakukannya. Allah memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita puasa, Allah memerintahkan kita haji, Allah memerintahkan kita bersedekah, dan yang lain sebagainya daripada perintah-perintah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tidak ada di dalam setiap perintah itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah turut melakukannya, kecuali perintah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad.
Dengan satu ayat yang Allah firmankan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Iki lek wong lanang insyaallah ben Jumat krungu. Sing Jumatan tapi. Wonten sing mboten Jumatan. Nah, ndak ono potongane yang mriki. Oh, berarti ono lek ngono iki jan. Lek amine banter berarti ono. Jadi gampang lek kepingin ru ono apa ndake, lek ono sing amine banter berarti ono. Nah, lek sampe mudah-mudahan utangnya dilunasi. Nah, iku berarti tondo duwe utang. Makane amine banter. Lek amine pelan, iku berarti ndak duwe. Jadi lek sampean melu pengajian, ono sing banter amine, berarti iku termasuk wonge. Tapi lek mang Jumatan kan ndak mungkin ibu-ibu melu Jumatan. Lah ayat ini sering kita dengar. Bahwa Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi. Tapi tentunya solawatnya Allah, solawatnya malaikat kepada Nabi tidak sama dengan solawatnya kita. Karena sholat itu artinya doa. Artinya sholat itu doa. Karena itu kalau kita membaca ayat Al-Quran, ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengambil hartanya orang-orang kaya untuk dikeluarkan sebagai zakat, Allah menyebutkan di situ sholli alaihim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli. Wa sholli dan doakan. Makanya sholat kepada jenazah itu adalah mendoakan mayit. Mendoakan. Lah sholawat dari Allah itu doa. Nah, sholawat dari kita doa. Artinya sholawat itu artinya doa. Karena itu nggak mungkin Allah berdoa. Kan nggak mungkin Allah berdoa. Karena itu beda. Kalau dari kita artinya doa. Tapi kalau dari Allah bukan doa artinya. Artinya Allah memberikan rahmat. Dengan iringan ta'zim kepada Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad itu sendiri adalah sumbernya rahmat. Rasulullah sumbernya rahmat. Di rahmatnya Allah itu ada dalam wujud Nabi Muhammad. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran Allah firmankan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Untuk siapa? Untuk umatnya? Bukan. Untuk manusia? Bukan. Tapi Allah menjadikan Nabi Muhammad ini rahmat untuk alam semesta. Jadi bukan hanya untuk umatnya, tapi juga untuk semuanya. Bukan hanya untuk manusia, tapi semuanya yang ada di alam semesta ini, sumber rahmatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Lah ketika Allah memberikan rahmat dengan takdim kepada Nabi Muhammad, lah Nabi Muhammad itu sudah menjadi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lah bedanya solawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad itu adalah permohonan ampun. Jadi malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Kalau di situ kita ditanya, loh katanya Nabi itu maksum. Kenapa para malaikat memintakan ampun? Nabi itu kan maksum. Beda dengan wali. Kalau wali itu mahfud. Maksum itu nggak mungkin ngelakoni dosa. Nggak mungkin. Bisa dikatakan mustahil. Nggak kira. Tapi kalau wali itu mahfud. Terjaga.
Jadi masih bisa, masih mungkin ngelakoni dosa. Masih mungkin. Masih wali. Dan apa meneng durung dadi wali. Durung dadi wali ya tambah. Sing wali ae iso nglakoni dosa apa meneng sing durung. Bedane wali ambek duduk, lek wali nglakoni dosa cuwilik koyo gede. Kalau kita dosa besar koyo iku bedane. Bu, rasan-rasan cilik apa gede? Hah? Wili kok dudu dosa. Ya kok dudu dosa, saking enake sampai kok dudu dosa. Makanya saiki bapak-bapak sing ketularan. Lek biyen sing seneng rasan-rasan iku ibu-ibu. Saiki bapak-bapak juga katut. Apa boleh prekson? Bapak-bapak biyen iku jarang lungguh ana omah. Geleke lungguhe ana njaba. Cerita padha lanange. Lah saiki ndak bapak-bapak geleke kumpul ambek bojone. Akhire ketularan bojone. Lah iya. Biyen jarang bapak ibu ngumpul bareng itu jarang. Anggere ana omah wong lanang itu jarang biyen. Geleke metu. Mbok urusan masjid, mbok urusan langgan, mbok urusan ya, kampung dan yang lain sebagainya. Saiki ndak. Anggere ana akhirnya sifat katut duduk nulari nang bojone ya, sing lanang nulari sing wedok ndak, sing wedok nulari ae sampean delon lek nang warung rasan-rasan pisan. Padahal biyen lek lungguh iku bahas kerja apa sing enak ngene dan sebagainya. Saiki ndak. Wong iki lho, wong iki lho, ngene lho, wong iki lho, wong iki terus wong iki, wong iku, wong iki, wong iku. Lah kan itu saking kulinoe dosa itu sampai kok dudu dosa. Kan gitu ya. Kalau para wali enggak, para wali itu ketika melakukan dosa kecil, waduh. Nangis itu duduk sak jam. Dinoan, mingguan, bahkan bulanan. Karena satu kesalahan yang kecil tadi. Itu para wali. Lah Nabi kok maksum tapi kok para malaikat memintakan ampun kepada Allah. Para malaikat memintakan ampun kepada Allah bukan untuk dosanya Nabi. Tapi dosanya umatnya yang membebani Nabi Muhammad. Lek arek mokong. Sing antep pikirane sapa? Wong santri nakal. Sing bingung mikiri sapa? Ya ini. Dalan rusak. Sing paling bingung mikiri kan ngono lah. Sing dipedhel sapa? Pekerjae. Dudu. Sama dengan anak nakal tadi yang dimarahi, yang dicaci maki orang tuanya, santri yang dicaci maki ya ini. Sing beban iku wong tuane, sing beban adalah yainya. Nabi Muhammad ketika umatnya melakukan dosa, yang susah siapa? Nabi Muhammad. Kalau kita senang, Nabi Muhammad susah. Karena itu Nabi Muhammad itu sangat tidak senang kalau ada umatnya melakukan dosa. Bahkan beliau sangat dengan sekuat tenaganya untuk membebaskan dan menyadarkan mereka. Dan itu dilakukan oleh Nabi dari zaman dulu. Bahkan sampai nanti di akhirat. Bukan hanya di semasa hidupnya Nabi di atas dunia. Tapi nanti di akhirat. Kita sering dengar. Ya, para Nabi itu lungguh wis. Kari mlebu surgane to. Ya, tinggal masuk surganya saja. Tapi Nabi Muhammad nggak mau duduk. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad duduk, langsung jalan. Ya, langsung jalan, langsung semuanya para nabi dan umatnya masuk surga. Nabi Muhammad sengaja nggak mau jalan. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad duduk, wis umatnya sing ono neraka iso ono neraka. Nggak mau Nabi Muhammad.
Sehingga Nabi Muhammad keliling dulu ke neraka. Dolei ono sing kancrit ndak? Jero neraka. Ada yang tertinggal atau tidak dalam neraka ini? Kalau ada, dibebaskan oleh Nabi Muhammad. Karena itu yang menjadi kesenangan, kebahagiaan Nabi Muhammad itu kalau umatnya terbebas dari nerakanya Allah. Ketika turun, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Tuhanmu akan memberikan kepada kamu sampai kamu puas. Jawaban Nabi Muhammad kepuasannya itu apa? Idzan la arda wa wahid min ummati finnar. Kalau begitu aku tidak akan pernah puas kecuali tidak ada satupun umatku yang ada di dalam neraka. Itu kepuasannya Nabi Muhammad. Kalau kita puasnya apa? Lek duwe tanahe ombo dan akeh. Bojone bojo akeh anak titik ge opo? Bojo siji akeno anak. Lek kurang ya gawe pabrik meneng. Tambahan meneng. Lah, Nabi Muhammad kepuasannya, kesenangannya satu, yaitu umatnya terbebas dari neraka. Berarti ketika umatnya melakukan kesalahan, itu beban yang dipikul oleh Nabi Muhammad sehingga diringankannya. Para malaikat memintakan ampun atas kesalahan umatnya agar meringankan beban pikiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang mengatakan istighfarnya malaikat, permintaan ampunnya para malaikat untuk Nabi Muhammad itu menambah terus kedudukan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beda solawatnya Allah, solawatnya para malaikat kepada Nabi. Tapi di dalam ayat itu, sebelum Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, terlebih dahulu Allah mengkabarkan kepada kita. Loh, aku Allah dan para malaikat bersolawat pada Nabi Muhammad. Baru di situ Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Diperintahkan oleh Allah kita untuk bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad tadi itu. Bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad itu bukan hanya di majelis. Nah, bukan hanya di majelis, tapi dimanapun kita hendaknya bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad. Minimal dan nemen kebacute sedina pisan di luar sholat. Lewat sembahyang mesti wis moco. Nggak mungkin tidak. Ono wong sing sembahyang nggak moco sholawat. Hah? Ono. Kalau orang dalam sholatnya nggak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, nggak sah sembahyangnya. Karena termasuk rukunnya sholat itu adalah sholawat dan kepada Nabi Muhammad di tahiyat akhir. Nah, di sholawat kepada Nabi Muhammad di tahiyat akhir itu rukunnya sholat. Nggak sholawat kepada Nabi Muhammad nggak sah sembahyangnya. Itu minimal kita sholat, tapi kita jangan dalam sholat. Di luar sholat itu minimal dan nemen kebacute sekali. Dan ini insya Allah wakil sing nggak ngelakoni. Ake-ake ini wong sembah sholawat, ini sono sembahyang. Metu tukau sembahyang, terus dalam sing sholawat. Kebanyakan umatnya Nabi Muhammad seperti itu. Mestinya kita ini sholawat walaupun sekali. Walaupun sekali. Tapi sekali itu sangat rugi. Sangat rugi. Kenapa kok rugi? Sholawat ini memiliki banyak kemuliaan. Memiliki banyak keistimewaan. Tak lakoni saya. Kepingin urusan ono dunia iki lancar, sukses, seneng apa ndak? Lho sing jawab ini. Kepingin ndak enak kabeh gitu ane uripe. Hah? Aku ndak ngomong akhirat wis. Lek akhirat ngomongnya kabeh iya, tapi lek masalah dunia sing paling banter biasa iki. Tapi mbowong kene ndak ono sing gelem masalah dunia iki. Geleme akhirat tok ketokane.
Kalau kita mau enak, hidup kita di atas dunia. Mau seneng, hidup kita di atas dunia. Mau seneng, mau enak, hidup kita di atas dunia. Itu perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, urusan dunia, ndak ono sing seret, lancar, enak. Karena itu ada beberapa hadis. Ada beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab, dan ini hadis hasan. Hadis hasan itu berarti di bawahnya hadis sahih. Hadis hasan. Ubay bin Ka'ab ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sholawatku kepadamu ini dalam satu hari itu aku jadikan berapa daripada wiridku? Jadi berapa persen dari wiridku? Seperempat ya Rasulullah?" Katanya Rasulullah, "Baik, bagus. In zitta fa khair." Kalau kamu tambah, lebih baik. Jadi kalau aku jadikan seperempat gimana ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, bagus. Tapi kalau kamu tambah, itu lebih bagus. Sepertiga ya Rasulullah. Sholawat kepadamu menjadi wiridku dalam satu hari semalam. Bagus. Kalau kamu tambah lebih bagus. Setengah ya Rasulullah. Bagus. Kalau kamu tambah lebih bagus. 2/3 ya Rasulullah. Bagus. Kalau kamu tambah lebih bagus. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan semua wiridku sholawat kepadamu. Jadi wiridani sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung dijawab oleh Rasulullah, "Idzan yukfa hammuk wa yughfar dzambuk." Kalau begitu, segala yang membuat kamu resah, yang membuat kamu sedih, dijauhkan oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, Allah akan bebaskan keresahan, kekhawatiran daripada urusan dunia dan akhirat. Jadi ndak ono engko duit, ndak nyekel duit ndak ono. Uripe seneng to. Ndak ada orang banyak sholawat uripnya ndak senengin, ndak ono. Ndak ada. Semuanya orang yang banyak sholawat hidupnya seneng. Ndak ada yang ndak seneng. Kenapa? Segalanya dilancarkan sama Allah. Dimudahkan sama Allah. Mau ini bisa, mau itu bisa, mau ini. Nah, kalau kita mau ini bisa, mau itu bisa, apa sih yang dibingungi? Ndak ono. Kalau begitu kata Rasulullah, segala yang membuat kamu sedih, resah, bingung, dihindarkan. Ini dunia dan akhiratnya. Untuk akhiratnya, wa yughfar dzambuk, dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita sedikit dan kurang bersolawat kepada Nabi, itu banyak hal yang terjadi pada diri kita. Padahal sholawat ini penghubung. Sekarang saya mau tanya ini ya. Saya mau tanya. Kita itu senang dekat dengan siapa? Hah? Dengan artis? Dengan ulama? Atau dengan nabi? Saya pilih. Bu, senang cedek ambil siapa, Bu? Hah? Rizky Bilar. Artis, atlet, pejabat, ulama atau nabi? Milih yang mana? Hah? Ulama lah gelem. Hah? Ya nabi langsung sumbere. Lek nabi yang mending mau ndak mau ulama katut. Kalau kita mau dekat dengan nabi, jalannya diantaranya itu dengan memperbanyak sholawat. Kalau kita sedikit bersolawat, males bersolawat, ngapun tenang mau yang lungguh. Iki waktu diwoco, ndak ono sing sallallahu alaihi ndak ono. Sing ibu-ibu ini omong-omongan, sing kene omong-omongan, sing
buri pelanga pelungu. Bikin da'i kok nggak harus sholawat. Padahal Nabi Muhammad itu bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Katanya Rasulullah, orang sing medhit iku yang disebutkan namaku atau sifatku, perangaiku, tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Sehingga kalau kita mendengarkan sifatnya Nabi Muhammad, langsung spontan, sallallahu alaihi. Mendengarkan nama Nabi Muhammad disebut spontan, sallallahu. Kanjeng Nabi Muhammad itu. Akhlaknya Nabi Muhammad meneng. Tapi sholawat siji sing paling nggak mungkin nggak dijawab sampai wong-wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang bawa berkat langsung mulai. Ikut tok sing spontan jawab. Lek liyane ndak mungkin ono sing spontan jawab. Nggih, Bu. Wah, iku spontan kabeh jawab. Insyaallah sing bisu sok jawab. Oleh apa? Berkat iki nang ndang kok mulai nang. Tapi lek maulidan, waduh, paling soro sholawat. Wah, dielingno ngono sak menit tok. Oleh sak menit. Mari kono. Hilang meneng wis. Lah ini kesalahan kita. Padahal Nabi Muhammad itu bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekatnya, tempat duduknya, kedudukannya padaku daripada kalian di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nah, karena itu kita jangan solawat ini males, sing akeh. Oh, dengan macam-macam solawat, ono macam, ono solawat nauriyah, ono solawat ini, ada solawat itu. Ndak seneng sing dawa, sallallahu alaihi Muhammad. Kurang dawa, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Balen-balen ono. Sing ibuke ambek masak ambek selawatan. Gendong anak ambek ojo gendong anak kok sing dinyanyekno. Apa lagune Farel iki? Hah? Dibanding-bandingke. Lagune Farel digendong ambek dibanding. Selawat, anake kok gedene seneng selawatan. Dibanding-banding ke akhirnya gede nih anaknya. Banding-banding no, kok rabi bojone dibanding no ambek tonggo. Engkok ngene anake omahe dibanding no ambek omahe. Akhirnya anake banding-banding no terus. Suwe-suwe kok diceluk anak bandingan. Nah, karena itu kita perbanyak sholawat. Kalau kita perbanyak sholawat dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad, tempatnya di mana? Surga itu di mana? Surga itu gimana? Impian kita enggak mulai kecil. Impian kita. Bapak-bapak apa kepingin mlebu surga? Hah? Bapak-bapak kelasnya bidadari, Bu. Mlebu surga. Padahal ibu-ibu enggak kalah ayune lho, Kok. Lek mlebu surga. Amin. Ojo kan jelas ayune dhisik. Amin dhisik. Ya. Istri kita kalau masuk surga itu akan lebih cantik daripada bidadari yang ada. Tapi enake bidadari yo entuk. Entuk bidadari yo entuk bojone. Nah. Yo ndak enak, Bu, abot, Bu. Wong lanang iku abot antep. Nggih, Pak? Antep soro wong lanang iki. Ngene ra iso ngene ndak iso bingung. Saiki bapak-bapak iki akeh sing kepengin wayu sakjane tapi ya ndak gelem. Ndak geleme wedi ku nang tukaran. Daripada tukaran wis trimo siji ae wis alenah ya wa aleha namut. Ya. Bojone Habib Ahmad iki misananku rek. Tapi diwadulno ya tak apa-apa padha-padha kok Habib Ahmad lak kok kali-kong ambek aku lak Maria. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau para aulia itu surga bukan yang diinginkan oleh mereka bidadarinya, istananya, bukan.
Tapi yang diinginkan mereka dalam surga adalah Nabi Muhammad. Al-Habib Ali Habsyi itu. Yang kita baca maulidnya, beliau mengatakan apa? Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hib fiha khayyamah. Surga itu tidak membuat aku tertarik keindahannya atau bidadarinya. Yang membuat aku tak tertarik tinggal dalam surga itu karena kekasihku Nabi Muhammad ada di dalamnya. Nah, itu kita perlu menjadi seperti Habib Ali Habsyi. Bagaimana untuk bisa dekat dengan Nabi Muhammad? Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu diperintahkan kita oleh Allah untuk bersalawat. Dan Allah dalam memerintahkan kita bersalawat menunjukkan bahwa Allah dan para malaikatnya ikut serta. Dan itu menjadi bukti bahwa salawat ini adalah amalan yang sangat istimewa melebihi amalan-amalan yang lainnya. Sembayang, tidak ikhlas untuk pahala. Maca Quran, tidak ikhlas untuk pahala. Poso, tidak ikhlas untuk pahala. Haji, umroh, tidak ikhlas untuk pahala. Sedekah, tidak ikhlas untuk pahala. Dan itu pahala. Sing untuk pahala dalam keadaan apapun, sholawat kepada Nabi Muhammad. Wiritan tidak ikhlas, percuma. Poso ndak ikhlas percuma, maca Quran ndak ikhlas percuma, haji ping 100 ndak ikhlas percuma, umroh ping 1000 ndak ikhlas percuma. Tapi lek sholawat, sampean ambek riak lho. Aku maca sholawat ben dino 1000. Sampai ambek riak, ambek diupload ono Facebook misalnya, diupload ono Instagram, aku maca ben dino 1000 rek sholawat. Ndak ikhlas sampean, duduk-dudukno, bangga diri, diterima. Diterima. Ini sing qasidah iki biasa hafal qasidah. Syair apa ini? Hah? Apa? Illa salata ala Nabi Muhammad apa? Hah? A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadi. Amal perbuatan kita, sholat, puasa, zakat, haji dan yang lain sebagainya itu antara diterima, antara ditolak. Satu yang pasti akan diterima. Yang pasti diterima itu adalah salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa kok pasti diterima? Karena ini amalan yang menunjukkan kemuliaan, keistimewaan dari Allah untuk Nabi Muhammad. Dan amalan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad mendekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ndak rugi lek akeh maca untung sampeyan sembayang ya turun-turun mau sembayang Allahu Akbar wis pikiran tuku cincin anyar. Wis sembayang Allahu Akbar wis tuku pikiran waduh iki kok mari ngene nagih ya. Tangi turu sembayang Allahu Akbar. Waduh iki beras entek. Iki mari ngene kate budal kerja toko sebelah iki durung buka ya. Tahlilan yang ngono man. Afdalu dzikri fa alamanahu la ilaha illallah mamunis kowe. Rawon ketok iki. La ilaha illallah ana satene iki. Lah ngono kate diterima ya apa? Maca Quran jek tas maca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ndak enak maca kuwi. Tutup meneng. Ya apa mau diterima? Lek sholawat pasti wis diterima wis. Pasti diterima. Kira-kira kita milih yang pasti atau yang nggak pasti? Milih yang pasti. Lek di PHP kan percuma. Enak sing pasti. Lah yang pasti itu kita cari dari mana yang kita bisa mendapatkan yang pasti? Dari sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mulai saat ini, bukan mulai malam ini, mulai saat ini kalau bisa basahkan lisan kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar segala kekundahan dalam kehidupan kita hilang. Ya. Dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, derajat kita diangkat oleh Allah, kemudian didekatkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah,
Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam yang mulia ini menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan segala hal yang dapat menghalangi sampainya kita, dekatnya kita dengan Nabi Muhammad dijauhkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan segala kemudahan untuk kita mendekat kepada Nabi Muhammad, keluarga kita, anak-anak kita. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki kita, Allah penuhi dengan keberkahan, rumah tangga dikasih oleh Allah sakinah mawaddah warahmah, anak kita menjadi anak yang soleh solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan anak-anak yang bisa membanggakan kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Rabbi faj'al mustama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwah minna biliga khairil anami wa akrimil arwah minna biliga khairil anami wa akrimil arwah minna biliga khairil anami wa bilighil mukhtara anna min salatin wa salami wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wa hadza minni wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.